Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'a ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa a'wanihi. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimanallahu wa iyyakum. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, dan semoga dijauhkan dari sifat kemunafikan. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ke ayat 15-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, surat Al-Baqarah ayat 15 dan 16. Silakan dibaca artinya. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Iya, sekali lagi Abu Faik. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Iya. Salah satu sifat munafik kemarin kita sudah membahas, mereka kalau bertemu dengan orang-orang beriman mengaku beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tetapi kalau bertemu dengan teman-teman mereka, pembesar-pembesar kesesatan mereka, mereka mengatakan kami hanya mengolok-olok orang-orang Islam itu, para sahabat itu. Kami bersama kalian, pembesar-pembesar kesesatan. Di dalam surat Az-Zukhruf kita buka bahwa setan itu bukan hanya dari jin, tapi juga dari manusia. Surat ke-43. Ayatnya berbunyi begini. Wa kadzalika ja'alna
likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ala ba'din zukhrufan qawli ghurura. Ada yang sudah ketemu? Artinya adalah, dan kami jadikan pada setiap nabi musuh dari kalangan setan yang membisikkan kepada sebagian yang lain dengan sebagian yang lain, kepada sebagian yang lain ucapan tipuan atau ucapan-ucapan yang mengandung kesesatan. Jadi istilah syaitan sudah kita jelaskan. Syaitan itu setiap yang jahat, yang buruk dari makhluk. Di manusia ada syaitan. Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu dari bahasa Arab syatona yashtonu, artinya jauh dari rahmat Allah. Nah, orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat tetapi mereka menyesatkan umat, mereka juga disebut dengan syaitan. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sayakunu fi akhir zaman rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ya. Menjelang akhir zaman akan banyak orang-orang yang berhati syaitan walaupun berada di tubuh-tubuh manusia. Mereka berbicara dengan bahasa kita. Artinya mereka mengaku Islam, berbicara dengan bahasa Arab, berbicara tentang Islam. Dan mereka dari kaum kita, dari kaum Arab dan kaum non-Arab. Mereka adalah para penyeru di pintu neraka Jahannam. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhwafu alaikum ad-du'at ala abwabi Jahannam. Sesungguhnya yang paling aku takutkan yang akan menimpa kalian adalah para da'i-da'i yang menyeru ke neraka Jahannam. Mungkin kita aneh, kok ada da'i menyeru pintu neraka Jahannam? Apa ada ya? Bukankah setiap da'i, ulama, alim itu menyeru kepada jalan menuju surga? Tapi ternyata ada da'i-da'i yang menyeru ke neraka Jahannam. Nah, kita tidak usah heran, zaman sekarang banyak orang-orang yang berinisial Islam atau beridentitas Islam, nama-namanya juga Islam, dan mereka adalah tokoh-tokoh Islam, tapi mereka menyimpan kebencian terhadap Islam. Dan sudah kita berikan contoh sebagian dari ucapan-ucapan mereka, mengatakan semua agama sama. Ya, mereka mengatakan semua agama sama berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa artinya? Dan ingatlah ketika Musa memohon Ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya,
dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ini ayat pluralisme kata mereka. Kata mereka ayat ini menunjukkan semua agama sama. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi dan Nasrani, Sabiin dan mereka lupa di sini. Yang apa? Yang beriman kepada Allah. Saya tanya, orang Nasrani beriman kepada Allah enggak? Enggak. Berimannya kepada siapa? Yesus Kristus. Orang Yahudi beriman enggak kepada Allah? Enggak. Mereka beriman kepada Uzair wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Orang Yahudi sama Nasrani tahu akan ada surga neraka, tahu dia. Tapi mereka nggak tahu jalan menuju ke sana. Nah, ini ayat yang paling disukai oleh kaum liberal. Bahkan sekelas doktor pun kalah dengan ayat ini. Artinya tidak paham ayat ini. Ayat ini maksudnya orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa yang mereka beriman kepada Allah dan beragama mengikuti agama Nabi Musa, yaitu Islam. Kenapa disebut Yahudi atau Nasrani? Yahudi itu ada tiga sebab mereka dinamakan Yahudi. Sebab pertama, Yahudi itu dari anak Nabi Yakub yang paling besar, namanya Yahuda. Maka mereka disebut Yahudi karena mengikuti jejak Yahuda ini, kakaknya Nabi Yusuf, yang nyemplungin Nabi Yusuf ke sumur. Nah, itu diantaranya Yahuda. Yang kedua, kenapa disebut Yahudi, Yahuda? Karena mereka itu beribadahnya ngangguk-ngangguk, kayak ya, ngangguk-ngangguk. Antum lihat orang Yahudi, kalau di tembok ratapan itu ngangguk-ngangguk gini, itu Yahuda. Karena yang ketiga, kenapa mereka disebut Yahudi? Karena mereka bertobat kepada Allah setelah mereka menyembah sapi. Nah, itu disebut Yahuda. Tapi mereka dulu beriman kepada Nabi Musa. Kalau sekarang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi ajaran nabi-nabi terdahulu. Semuanya sudah dimansukh, sudah dihapus. Wan Nasoro. Kenapa disebut Nasoro? Ada dua sebab atau tiga kenapa mereka disebut Nasoro. Yang pertama, karena mereka menolong Nabi Isa. Nasoro itu menolong, Nasoro yansuru, menolong. Yang kedua, Nasoro nisbat ke daerah Nazaret. Nazaret itu di Palestina atau Bethlehem, yang di situ Nabi Isa lahir. Nah, maka mereka adalah Nasoro. Was-Sabiin. Sabiin mereka orang-orang Hanifiyah yang mereka bertauhid dulu. Sekarang Yahudi sekarang, Nasrani sekarang tidak diterima agamanya. Karena apa? Ajaran nabi-nabi mereka sudah terhapus. Innad dina 'indallahil Islam. Nah, ini sama orang-orang liberal, mereka berdalil dengan ayat ini, semua agama sama lah, nggak usah merasa paling benar, gitu kata mereka. Nah, kalau kamu mengatakan semua agama sama, ya udah kamu sekarang murtad jadi Nasrani, enak, ibadah cuma seminggu sekali, masuk surga, mau? Ya nggak mau lah, katanya sama, ya jelas beda. Mereka kan lawazim, konsekuensi ucapannya apa? Kalau semua agama sama, udah kamu jadi Yahudi, nggak apa-apa tuh, minum minuman keras nggak apa-apa, kalau dosa tinggal nebus ke pendetanya. Nah, itu kan konsekuensi ucapan mereka. Ya, itulah sebagian dari tipu daya orang-orang liberal yang
sangat-sangat dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam munafik. Kita tidak menuduh per orang yang munafik, tidak. Tetapi setiap ucapan yang bertentangan dengan Islam secara akidah, maka kita harus berhati-hati karena ini termasuk ucapan orang munafik. Nah, Allah Subhanahu wa taala yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas olok-olokan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Enggak punya pegangan mereka, enggak punya prinsip, enggak punya keyakinan yang kuat. Jangankan keyakinan, mereka saja ragu terhadap apa-apa yang dikabarkan Rasulullah itu ragu. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu karena mereka tidak mau beriman dengan sepenuh hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini salah satu tipu daya Allah Subhanahu wa taala terhadap tipu daya mereka. Allah biarkan mereka sesat. Karena kesesatan dan hidayah, asalkan manusia ini mau berpikir dengan jernih, jelas mana yang benar, mana yang sesat. Jelas. Cuman orang munafik nggak bisa full murni beriman tuh nggak bisa. Tercampur dengan sifat-sifat tadi, kemunafikan, ragu-ragu. Orang kalau sudah ragu dari awal, itu kan susah. Susah untuk menerima kebenaran karena memang dari awal ragu. Mereka ragu Al-Quran ini benar. Mereka ragu apa benar Allah Subhanahu wa taala melihat saya. Akhirnya sholatnya riya karena mereka ragu. Mereka ragu terhadap adanya surga dan neraka. Jadi beribadahnya itu setengah hati. Dan seringkali mereka itu hanya mau beribadah kalau dilihat orang, karena hanya ingin menampakkan. Dan sudah kita ceritakan bahwa orang-orang munafik itu di zaman dulu masih jumlahnya sangat sedikit. Dan mereka tidak berleluasa untuk bergerak karena masih ada Rasulullah SAW yang membongkar kedok mereka. Tetapi kalau zaman sekarang, orang-orang munafik sudah sangat banyak dan berani. Mereka mengatasnamakan kami memperbaiki, kami tidak merusak, kami ingin membela kaum yang terzolimi misalkan. Mereka membela Syiah, mereka membela Ahmadiyah, mereka membela LGBT, mereka membela agama-agama yang katanya dizolimi. Tapi giliran ada kajian-kajian yang mengajarkan Islam dan sunnah dengan benar, mereka menghalang-halangi. Ya banyak. Dan mereka tidak suka kalau dakwah tauhid ini berkembang. Itu ciri-ciri munafik. Mereka itulah orang-orang yang menjual atau membeli, ishtaro di sini membeli kesesatan, menjual kesesatan dengan petunjuk. Artinya mereka menukar. Menjual itu kan menukar ya, tukar menukar. Mereka sebenarnya kan sudah membeli, sudah mendapatkan hidayah, tapi mereka jual dengan kesesatan. Mereka membeli kesesatan dengan hidayah. Karena apa? Mereka ketika sudah berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, itu kan sudah beriman sebenarnya. Tinggal hatinya harus ikut membenarkan. Karena iman itu harus didasari dengan keyakinan dalam hati dulu, kemudian diucapkan dengan lisan. Dan mereka ini
membeli kesesatan dengan hidayah. Dan tidaklah beruntung perdagangan mereka atau perniagaan mereka, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kasihan sekali orang-orang munafik ini. Jadi orang-orang munafik menjual hidayah dengan harga yang murah, hanya dengan dunia dan hanya mendapatkan sebagian dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Madibani ursila ala ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf li dinihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua serigala dilepas kepada seekor kambing lebih merusak dari rakusnya seseorang terhadap harta dan jabatan, mengorbankan agamanya. Rakus. Hadis ini sahih. Nah, orang-orang yang menjual agamanya atau membeli kesesatan dengan hidayah tidak akan pernah beruntung. Mereka sangat gila hormat. Mereka ingin pujian, jabatan, dan mereka mendapatkannya. Terutama di Indonesia ya. Jabatan itu tidak selamanya orang yang memang berhak di situ. Seseorang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, memiliki kriteria-kriteria untuk suatu jabatan, itu kalau tidak berafiliasi kepada kaum-kaum yang memegang kendali negara, mereka tidak akan bisa dalam posisi apapun, harus lewat politik, parlemen dan sebagainya. Akhirnya kedudukan-kedudukan itu bisa dibisniskan dan bisa diserahkan kepada siapa saja. Yang penting dia diusung oleh partai yang terbesar atau partai yang mengusung dia ini memiliki kursi yang banyak. Akhirnya dia minta jatah. Saya minta jabatan menteri ini, menteri ini, menteri ini. Itulah. Makanya aneh-aneh gitu loh. Dia dari latar belakang apa, tahu-tahu menjadi menteri A, menteri B, menteri C. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak akan pernah beres urusan. Ya. Inna min asyratis sa'ah ya, idza wusidal amru ila ghairi ahli. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Lucu ya kan, zaman sekarang tuh lucu. Dia pendidikannya apa, tahu-tahu jadi menteri ini. Akhirnya ngawur. Ucapan-ucapannya tidak sesuai dengan Islam, menentang Islam, bahkan merugikan masyarakat, dan banyak sekali efek-efek negatif. Bayangkan Indonesia, negeri subur, negeri perkebunan yang sangat luas. Kok bisa minyak goreng langka tuh, kok bisa? Minyak goreng mahal. Mengimpor kedelai misalkan, atau sampai produksi-produksi yang banyak di Indonesia saja tidak mampu untuk dikembangkan. Karena apa? Itu idza wusidal amru ila ghairi ahli. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggulah kehancurannya. Dan ini adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Idza tumina khana, jika diberi amanah dia khianat. Diberi jabatan, dia mengkhianati jabatan. Diberi tugas, ya dia tidak menunaikan tugas. Korupsi waktu dan sebagainya. Indonesia negara koruptor terbesar nomor 3, padahal mayoritas muslim.
Yang salah di mana? Ya, kembali ke Islam. Jika suatu urusan ya tidak diserahkan kepada ahlinya, pasti akan hancur. Nah, kembali ke sifat orang munafik. Orang munafik membeli kesesatan dengan hidayah. Padahal bagian yang mereka dapatkan dari dunia ini hanya sedikit. Sekarang apa yang kita kumpulkan berupa harta, tidak ada manusia itu bisa menguasai satu pulau misalkan, satu kota punya dia semua. Enggak bakalan. Coba kita bandingkan dengan keadaan orang-orang terdahulu. Mereka itu hidupnya sederhana, tetapi keberkahan selalu meliputi mereka. Dan mereka selalu berjihad, selalu sholat, tunduk kepada aturan Islam. Mereka mengikuti kebenaran, mengikuti Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah neko-neko, dan mereka bisa memimpin dunia. Tapi zaman sekarang umat Islam banyak, di Indonesia mayoritas, tapi kualitasnya jauh dari impian, seperti buih di lautan. Rasulullah SAW bersabda ya di dalam sebuah hadis, yushaku an tada'a alaikumul umam. Ya, yushaku an tada'a alaikumul umam kama al-akalatu ila qas'atiha. Qalu ya Rasulullah, min qillatin nahnu yawma idzin. Qala sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir, walakin ghutsa'un ka ghutsa'is sail. La yanzi'anallahu min qulubikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifannakum wa la yaqdhifanna fi qulubihimul wahna. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushaku an tada'a alaikumul umam. Hampir-hampir umat kafir, orang-orang di luar kalian mengepung kalian. Kama atada'a al-akalatu ila qas'atiha. Seperti orang-orang yang sangat lapar ingin memakan makanan yang ada di loyang. Jadi umat Islam itu digambarkan Rasulullah seperti makanan yang ada di loyang, yang didatangi oleh orang-orang yang rakus. Nah, ini negara-negara kafir, negara-negara sekuler, negara-negara ya ateis. Mereka siap melahap dan mengeruk kekayaan umat Islam, dan ini sudah terjadi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami saat itu sedikit? Karena sedikit kali ya Rasulullah. Enggak. Rasulullah justru menjawab, justru kalian itu sangat banyak, tetapi kalian itu seperti sampah yang terbawa banjir. Ghusa itu artinya buih-buih yang seperti air-air yang terkena sabun itu, kemudian terbawa banjir. Gimana? Nggak punya pendirian, nggak punya pegangan. Kesono ikut kesono, kesini ikut kesini. Tidak punya keteguhan dalam prinsip. Dan Allah akan cabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Orang kafir sekarang udah nggak ada takut sama orang Islam. Karena apa? Orang Islam sudah jauh dari Islam. Orang Islam sudah jauh dari Islam. Dan akan ditimpakan atau akan dimasukkan kepada hati-hati kalian al-wahn. Rasulullah berkata al-wahn. Sahabat mengatakan, apa itu wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Coba sekarang antum perhatikan. Dari pagi sampai sore kerja, ditambah lembur, baca Quran
Jarang. Istrinya nggak dididik. Banyak yang nggak pakai jilbab. Padahal orang Islam. Kemudian sholat ke masjid atau ke mushola berjamaah jarang. Anak-anaknya omongannya kasar nggak pernah dibilangin. Kencing di got dibiarin. Ini udah nggak peduli. Umat Islam itu udah nggak peduli dengan pendidikan Islam, tuh udah nggak peduli. Anak-anak dibiarin main game di depan rumah dari pagi sampai sore main game, sampai matanya muter-muter, nggak ada yang nasihatin. Jadi umat Islam tuh udah cuek. Bahkan anaknya tiap hari nonton TV, pergi main game sono, main game sini, main petasan, bakar petasan, nggak ada yang peduli. Siapa yang pertama nyalain petasan? Orang kafir. Umat Islam ikut. Siapa yang menciptakan game-game itu? Orang kafir. Orang Islam ikut. Jadi udah kayak buih, udah gak punya prinsip. Nah gimana Islam mau kuat? Kalau ada acara dangdutan sama kajian, lebih ramai mana? Dangdutan. Dijamin. Padahal enak nih di kajian, ya kan? Ada AC, kipas, enak, dapat pahala lagi. Dan di dangdutan atau di acara-acara maksiat, udah capek, gerah, tawuran, dosa, betah. Disuruh ngaji, ngantuk, nguap-nguap terus. Mancing betah banget dari pagi sampai sore. Kalau ada acara mancing bersama, ngumpul semua. Ngaji, ya Allah ya Rabb. Sibuk, maaf, saya sibuk banget nih, gak sempat. Astagfirullah. Orang Islam itu udah begitu, udah gak peduli dengan agamanya. Dia lupa hidup itu berat, konsekuensi akhirat berat. Ya, oleh karena itu mari kita didiklah anak-anak kita. Jangan biarkan main game. Haram, game itu haram. Gak ada yang bilang game itu halal, tuh gak ada. Buang-buang waktu, buang-buang kuota, mengganggu kesehatan. Radiasi HP itu bahaya buat anak. Susah diatur. Ntar kita kalau sudah tua nyesel tuh ngebiarin anaknya main game. Ambil HP-nya, jangan main game. Jangan sampai orang tua kalah sama anak. Orang tuanya yang ngatur rumah tangga tuh kita apa anak? Banyak orang tua cerita, Ustaz, anak saya kalau HP-nya diambil nangis. Ibu sendiri yang membuat begitu. Waktu kecil bilangin langsung ambil. Waktu kecil dibiarin. Gede ya susah. Kita sendiri yang justru mencelakakan anak kita. Ingat, pertanggungjawaban di akhirat berat. Tidak mudah, makanya hati-hati. Jangan biarkan anak kita selalu megang HP, bahaya. Ya, racun itu HP. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dimudahkan Allah untuk istiqomah di dalam iman, Islam, dan ketaatan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.